A. Fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan disebut juga fase atau periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini adalah periode istimewa karena dua hal, yaitu keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keberadaan wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahyu adalah satu-satunya hukum Islam pada periode ini. Tidak ada ijtihad sahabat, tidak ada ijma, dan tidak ada sumber hukum yang lain. Yang dimaksud wahyu di sini adalah Al-Quran dan Sunnah, karena Sunnah juga wahyu. Dalam fase ini, bagaimana dengan ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak terdapat nas Al-Quran? Dalam hal ini, para ulama membagi ke dalam dua hal, yaitu ijtihad yang terkait dengan persoalan-persoalan duniawi dan ijtihad yang terkait dengan hukum-hukumnya. Alasannya adalah ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berasal dari hawa nafsunya, tetapi karena wahyu. Jika umatnya saja diperkenalkan melakukan ijtihad, padahal ada kemungkinan salah, maka tentu lebih dulu diperkenalkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum atau terjaga dari melakukan kesalahan. Dalam beberapa kasus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum dengan menggunakan metode usul fikih. Cara-cara seperti itu merupakan cikal bakal munculnya usul fikih. Bahkan menurut para usul, keberadaan usul fikih dengan munculnya hukum fikih sejak periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja keduanya belum dilakukan dan belum menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur yang terbagi ke dalam masa, yaitu waktu di Mekah dan pada waktu berada di Madinah. Pada waktu di Mekah berlangsung selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, dimulai dari tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 sampai dengan awal Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi, sedangkan masa turunnya Al-Quran yang kedua adalah pada waktu di Madinah setelah hijrah. Di Madinah itu berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, dimulai dari awal Rabiul Awal tahun ke-54 sampai tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai sumber hukum Islam yang utama, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu memudahkan bahwa pembentukan hukum Islam atau fikih juga dilaksanakan secara bertahap. Khususnya hukum-hukum yang terkait dengan penyakit-penyakit terpendam dalam jiwa manusia. Misalnya, pengharaman khamar dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, tidak ada hukum dalam Al-Quran yang di luar batas-batas kemampuan manusia. Sumber hukum kedua adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah adalah wahyu dari Allah yang tidak dibacakan. Pertumbuhan hukum semuanya kembali kepada dua sumber, yaitu wahyu yang dibacakan atau Al-Quran dan wahyu yang tidak dibacakan atau sunnah. Kedua sumber hukum Islam ini menguatkan saling membutuhkan untuk sampai kepada pemahaman dan penjelasan yang benar. B. Fase perkembangan. Bertambah luasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya persoalan kehidupan pada periode sahabat ini, muncul beberapa macam peristiwa yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para sahabat perlu berijtihad untuk menetapkan hukumnya. Periode ini, ijtihad para sahabat menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah Jam'ul Quran atau pengumpulan Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Pengumpulan Al-Quran terjadi karena banyaknya sahabat Nabi yang hafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Hasil ijtihad pada periode sahabat ini belum dibekukan sehingga belum dapat dianggap sebagai disiplin ilmu tersendiri. Hal ini hanya sebagai pemecah masalah terhadap kasus yang mereka hadapi. D. Fase stagnasi atau fase kemunduran.
Fase ini dimulai sekitar tahun 350 Hijriah sampai akhir abad ke-19 Masehi. Fase ini dikatakan sebagai fase stagnasi karena terjadi kemandegan dan kemunduran pemikiran usul fikih. Kalau pada fase sebelumnya, perbedaan pendapat menunjukkan semangat ijtihad. Pada periode ini, perbedaan itu menjadi penyebab kontradiksi. Hal itu karena fanatisme berlebihan dan mengkristal dalam bentuk mazhab-mazhab. Karenanya, pada fase ini tidak ditemukan semangat atau ide-ide baru dalam kitab-kitab yang ditulisnya. Ijtihad yang mereka lakukan masih tetap dalam naungan mazhab yang diikutinya, sehingga mereka dikategorikan sebagai mujtahid mazhab. Indikator lain atau ciri-ciri yang menunjukkan terjadinya stagnasi pada periode ini adalah hilangnya watak kedaerahan dalam produk-produk hukum yang mereka hasilkan. Mereka hanya menyebarkan pendapat imam mazhab tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah baru tersebut. Taklid yang mereka lakukan sangat ketat sehingga cenderung merugikan perkembangan pemikiran usul fikih. Kuatnya pelaksanaan taklid sejalan dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwa masa ini pintu ijtihad telah tertutup. Penyebab kemunduran atau stagnasi fikih atau usul fikih pada periode ini antara lain sebagai berikut. 1. Timbulnya taklid. Kalau pada periode sebelumnya para fuqaha sibuk berijtihad, maka periode ini sudah tidak terlihat lagi. Para ulama lebih senang taklid terhadap pendapat ulama periode sebelumnya. Tak hanya taklid, semangat untuk menulis kitab juga menurun sehingga karya ilmiah yang dihasilkan sebatas syarah dan muhtasar terhadap kitab-kitab yang telah ada sebelumnya. 2. Kemunduran di bidang politik. Pada fase ini, dunia Islam terpecah menjadi beberapa wilayah kecil yang masing-masing sibuk saling berebut kekuasaan, saling berperang sesama muslim yang pada akhirnya mengakibatkan ketidaktentraman umat atau masyarakat muslim. Kekacauan atau kegaduhan politik ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap perkembangan pemikiran dan ilmu fikih atau usul fikih. 3. Mengikuti pendapat mazhab dan menganggapnya benar secara mutlak. Sejalan dengan kuatnya pelaksanaan taklid, maka pendapat mazhab dianggapnya benar sehingga mutlak tanpa mau meneliti pendapat-pendapat tersebut. Mereka tidak mencoba untuk mengembalikan kepada sumber pokok Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih parah lagi adalah penerapan satu mazhab tertentu bagi suatu wilayah kekuasaan tertentu. Hal ini kurang baik bagi perkembangan pemikiran fikih atau usul fikih karena berbeda mazhab dapat diartikan berbeda secara politik. 4. Banyaknya kitab fikih. Banyaknya kitab-kitab fikih satu sisi bermanfaat bagi umat, yaitu mudah menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang muncul. Tetapi di sisi lain menjadikan para ulama disibukkan dengan kegiatan yang berkutat pada kitab atau karena masuknya unsur-unsur lokal yang mewarnai keputusan atau fatwa hukum. Urf atau praktik adat kebiasaan setempat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam keputusan hukum yang mereka buat. Perbedaan tersebut akhirnya merucut pada munculnya dua macam corak atau aliran fikih yang disebut Madrasah al-Ra'i dan Madrasah al-Hadis. Perbedaan dua kelompok atau madrasah ini lebih didasarkan kepada kecenderungan dan melakukan ijtihad. Karena ketika berijtihad, satu kelompok lebih dominan dalam penggunaan logika, maka disebut dengan al-Ra'i. Madrasah al-Ra'i dimotori oleh Abdullah bin Mas'ud yang berpusat di Kufah. Kufah adalah sebuah kota metropolis yang di dalamnya terjadi pembauran kebudayaan masyarakat antara Islam dan budaya Persia. Di kota ini muncul permasalahan baru yang lebih kompleks. Sementara jumlah hadis yang beredar sedikit karena terbatasnya jumlah sahabat di wilayah ini. Menurut aliran ini, an-nasyara terbatas sedangkan peristiwa yang terjadi di masyarakat senantiasa berkembang dan terkadang baru. Tidak ada ketentuannya dalam nasyara. Untuk peristiwa baru seperti ini maka harus dilakukan ijtihad dengan ra'i.
Di samping itu, menurut pendapat mereka, penetapan hukum syara' ini itu pasti ada sebab alasan tentu dan untuk tujuan tersebut. Pada para ulama tugasnya adalah menemukan iklat tersebut yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Imam mazhab yang termasuk dalam aliran atau corak madrasah Ar-Ra'i ini adalah Imam Abu Hanifah. Kelompok kedua adalah madrasah Al-Hadis. Tokohnya adalah Syahid Musyahib Al-Makhzumi yang bermarkas di Hijaz. Para sahabat yang tinggal di Hijaz jauh lebih banyak daripada di Kufah, sehingga jumlah hadis yang ditemukan jauh lebih banyak dan sangat mudah sekali. Sementara di sisi lain, munculnya permasalahan baru tidak banyak dan tidak begitu kompleks sebagaimana di Kufah. Masyarakat Hijaz adalah masyarakat yang memiliki tradisi keislaman yang kuat yang sudah terbentuk sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Aliran ini banyak diikuti oleh imam mazhab antara lain Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Daud al-Zahiri. Menurut aliran ini, penetapan hukum didasarkan pada sumber pertama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jika dalam wahyu tidak ditemukan, maka selanjutnya dicari pendapat para sahabat Nabi SAW, maka baru dibolehkan penggunaan ra'i. Pada fase ini telah ditemukan gerakan pembukaan fikih, sunnah, dan ilmu-ilmu lainnya. Para imam mazhab mengembangkan formulasi teori-teori ijtihad yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum baru. Karena itu, mereka dianggap sebagai peletak dasar usul fikih. Misalnya Imam Abu Hanifah menciptakan teori istihsan dan urf, sedangkan Imam Malik mensistematikan masalah mursalah atau istislah. Upaya formulasi dan sistemasi ilmu usul fikih dilakukan lebih serius oleh Imam Hanafi Al-Syafi'i dan menulis kitab Ar-Risalah. Kitab ini merupakan kitab usul fikih pertama yang berisi kaidah-kaidah usul yang telah diterapkan oleh para sahabat. Periode kebangkitan kembali. Upaya kebangkitan kembali fikih atau usul fikih dimulai pada akhir abad ke-13 Hijriah atau pada abad 19 Masehi sampai sekarang. Dikatakan sebagai fase kebangkitan kembali karena pada fase ini terdapat upaya atau gerakan pembaruan pemikiran yang mengajak kembali kepada kemurnian ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap sikap berlebihan dalam taklid yang membawa kejumudan atau kemunduran hukum Islam, fikih atau usul fikih. Ada beberapa karakteristik kebangkitan kembali hukum Islam, fikih atau usul fikih antara lain sebagai berikut. Pertama, munculnya semangat tasdid sebagai wujud nyata dari seruan terbukanya kembali pintu ijtihad di kalangan kaum muslimin. Kedua, munculnya jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ketiga, munculnya seruan dibukanya kembali pintu ijtihad. Dan keempat, berkembangnya tasyri' pada masa modern. Seruan terbukanya kembali pintu ijtihad ini maksudnya adalah ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i, bukan ijtihad secara individu. Pada masa kini, ijtihad kolektif sudah dilembagakan dalam bentuk forum oleh organisasi-organisasi Islam baik nasional maupun internasional. Sebagai contoh forum-forum tersebut misalnya Majma' al-Buhus al-Islamiyah berdiri 1381 Hijriah atau 1961 Masehi, bertempatan di Al-Azhar Mesir, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tahun 1975. Menurut para ulama dan fuqaha, ada 4 pola utama yang menonjol pada kebangkitan fikih atau usul fikih, yaitu 1. Modernisme, yaitu suatu pola pemikiran yang dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana muslim. Mereka berpendapat bahwa untuk mampu menjawab berbagai tantangan atau persoalan baru tidak dapat lagi hanya mengandalkan fikih yang ada. Sebaliknya harus berani membangun fikih baru yang
intelektual. 2. Survivalisme, yaitu pola gerakan kebangkitan yang bercita-cita membangun pemikiran fikih atau usul fikih dengan berpijak pada mazhab-mazhab yang sudah ada. Ketiga, tradisionalisme, yaitu suatu upaya kebangkitan fikih atau usul fikih yang menekankan keharusan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Semua perbedaan atau ikhtilaf menurutnya harus dirujuk pada sunnah, bukan pada pendapat-pendapat para imam mazhab. 4. Neo-survivalisme, yaitu gerakan kebangkitan yang selain menawarkan pengembangan fikih juga memiliki perhatian yang besar terhadap kepedulian sosial. Kebangkitan hukum Islam pada fase ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pembahasan fikih atau hukum Islam dan kodifikasi fikih atau hukum Islam. 1. Pembahasan fikih atau hukum Islam. Pada periode ini, para ulama memberikan perhatian yang besar terhadap fikih, baik dengan cara menulis kitab ataupun melakukan kajian. Indikasi kebangkitan fikih dari aspek kajian dan penulisan dapat dirinci sebagai berikut. A. Memberikan perhatian khusus terhadap kajian mazhab-mazhab dan pendapat-pendapat fiqhiyah yang sudah diakui tanpa ada perlakuan khusus antara satu mazhab dengan mazhab lain. B. Memberikan perhatian khusus terhadap kajian fikih ternatik. C. Memberikan perhatian khusus terhadap fikih komparasi. Dan D. Mendirikan lembaga-lembaga kajian ilmiah dan menerbitkan ensiklopedia fikih. 2. Kodifikasi fikih atau hukum Islam. Kodifikasi adalah upaya mengumpulkan beberapa masalah fikih dalam satu bab dalam bentuk butiran bernomor atau pasal-pasal sebagaimana model dalam undang-undang. Tujuan pelaksanaan kodifikasi ini adalah untuk merealisasikan dua tujuan sebagai berikut. Pertama, menyatukan semua hukum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak terjadi kontradiktif. Dan kedua, memudahkan para hakim untuk merujuk semua hukum fikih dengan susunan sistematik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.